Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Di hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang perulangan. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang percabangan. Kali ini kita akan bahas perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan atau yang sering kita sebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Jadi perulangan ini gampangnya yaitu kita mengulang statement pada sebuah program ya, tanpa kita harus tulisnya itu satu-satu gitu ya. Jadi kita ulang sesuai dengan banyaknya yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengulang tulisan hello world sebanyak 100 kali misalnya. Nah, maka kita bisa lakukan itu dengan menggunakan perulangan pada bahasa pemrograman. Saya rasa perulangan ini hampir dan pasti selalu ada gitu ya di setiap bahasa pemrograman, di JavaScript, di Pascal, PHP, Ruby dan semuanya ada perulangan gitu. Hanya penulisannya saja yang beda-beda. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalnya di sini Terminator mulai ya. Ulangi ya. Ulangi blok kode yang diulang. Kalau ulang ini kalau kondisinya masih terpenuhi gitu ya. Nah, terpenuhi blok kode yang diulang, dilanjutkan dan dicek lagi kalau kondisinya masih terpenuhi, diulang lagi, lanjut lagi ya, ulang lagi begitu terus. Nah, sampai kondisi pada bagian sini tidak terpenuhi, maka dia nanti akan masuk ke bagian Terminator selesai gitu. Nah, itu looping ya pada bahasa pemrograman. Nah, looping atau perulangan pada PHP itu ada 4 jenis perulangan, yaitu for ya, atau sering disebut dengan counted loop, while ini disebut juga dengan uncounted loop ya, do while ini hampir mirip saja dengan while, bedanya do-nya di depan gitu ya. Nah, sedangkan yang terakhirnya adalah for each. Nah, pada bagian ini nanti yang akan saya jelaskan hanya 3 saja, for, while, dan do while. For each ini nanti akan banyak saya jelaskan pada saat kita belajar array gitu ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum dari for ya. Jadi for ini di sini kita buat variabel i sama dengan 0 ya. Terus kita lakukan pengecekan ya, pengecekan nilai. Jika i kurang dari 10, maka i diinkrementkan. Gitu ya. I diinkrementkan, lalu blok kode yang akan diulang diletakkan pada bagian tengah. Nah, selama i nanti nilainya belum atau selama i nilainya masih kecil dari 10, maka nanti blok ini akan terus-menerus diulang sampai dengan kondisi di mana i ini nanti tidak kecil dari nilai 10 gitu ya, atau misalnya i-nya sekarang sudah berubah menjadi 10. Nah, itu kan 10 sama dengan 10 tuh. Maka kondisinya tidak terpenuhi, maka perulangannya nanti akan di stop atau dihentikan begitu. Berikutnya lagi adalah while. While ini sama seperti for juga ya. Bedanya kalau while ini uncounted loop, jadi kita bisa mengulang tanpa kita tahu batasannya berapa gitu. Nah, kalau yang ini kan sudah kita tahu tuh batasannya 10 gitu. Nah, ini sudah kita tentukan. Kalau yang while itu enggak. Do while juga sama, bedanya ada do di depan. Jadi paling tidak kalau kita menggunakan do while, meskipun salah kondisinya, akan dijalankan 1 kali gitu ya. Nah, baru nanti dicek. Jadi do while itu adalah kebalikan dari while. Kalau while itu dicek dulu kondisinya terpenuhi atau tidak. Kalau terpenuhi maka dijalankan blok perulangan. Kalau ini jalankan dulu blok yang akan diulang, lalu dicek kondisinya. Jika terpenuhi maka diulang lagi, tapi kalau tidak maka akan langsung di stop. Jadi paling tidak kalau kita menggunakan do while, blok yang akan diulang itu paling tidak akan berjalan 1 kali gitu ya, meskipun kondisinya salah, karena kondisinya dicek pada bagian akhir bukan pada bagian awal.
Lalu yang terakhir itu adalah for each ya. Ini digunakan untuk perulangan pada array. Jadi di PHP itu ada satu buah perulangan khusus yang peruntukannya itu adalah untuk data array. Kalau yang ini data non array itu bisa dilakukan perulangan gitu ya. Kalau yang ini wajib datanya harus array. Kalau tidak array maka tidak bisa dilakukan perulangan menggunakan for each. Oke, kita langsung praktek. Kita buka Visual Studio Code, kita buat file baru. Kita beri nama perulangan.php. Oke, kita buat bloknya dulu. PHP. Nah, di sini kita lakukan perulangan ya, for. Misalnya i sama dengan 0. I kurang dari 100 atau i kurang dari sama dengan 100, maka i plus plus. Nah, sekarang di sini saya akan menampilkan statement echo ini adalah perulangan ke SI gitu ya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Kita refresh. Nah, ini adalah perulangan ke 0 dan seterusnya ya. Nah, tapi ini karena saya tidak menambahkan break, maka kodenya nyambung ya. Nah, coba di sini kita perbaiki. Kita tambahkan tag BR. Oke, kita refresh. Nah, gitu ya, kelihatan. Nah, jadi akan mengulang dari 0 sampai dengan perulangan ke 100. Nah, kita juga bisa lakukan di sini B. Nah, begini. Kita refresh. Nah, ini sudah berhasil ya, perulangan, dan sekarang angkanya ini akan di bold. Nah, ini sudah selesai. Jadi untuk perulangan for hanya seperti ini saja ya, sangat mudah. Tinggal kita lakukan berikan variabelnya i ya sama dengan 0, lalu dicek jika i kurang dari sama dengan 100 ya. 100 ini adalah counternya ya, maka i akan di increment, ditambahkan plus 1. Echo ini adalah perulangan ke, kita ambil nilai i ya dan ditampilkan di browser. Oke, berikutnya kita akan membuat perulangan dengan while. Kita buat file baru, kita beri nama perulangan while.php. Perulangan dengan while itu hampir mirip ya dengan menggunakan for gitu, tapi itu untuk yang counternya itu tidak diketahui nilainya berapa gitu. Nah, kita coba buat seperti ini. While misalnya saya punya variabel dulu ya, variabelnya misalnya x sama dengan 1, lalu saya buat while if x kurang dari sama dengan 10 ya, maka echo perulangan ke x. Nah, baru kita tambahkan incrementnya x plus plus. Nah, jadi perbedaannya itu adalah pada penambahannya ya. Jadi kalau kita melakukan perulangan for, semuanya itu ada di dalam blok sini ya. Nah, kalau menggunakan while, incrementnya itu diletakkan pada bawah gitu.
Nah, sekarang coba kita jalankan kembali. Nah, perulangan ke 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, ini kita tambahkan break. Oke, kita refresh. Nah, ini perulangan ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 10. Oke, itu menggunakan for, menggunakan while, sorry. Berikutnya lagi adalah perulangan while do while .php. Nah, perulangan do while ini ya adalah perulangan yang kalau kondisinya itu meskipun salah ya, dia akan tetap dijalankan minimum 1 kali gitu ya, baru nanti kondisinya dicek. Nah, sekarang coba kita lakukan. X sama dengan 1, do ya, echo perulangan ke sx lakukan, tambahkan break. X plus plus. Nah, counternya di atas. Baru kita lakukan cek. X kurang dari sama dengan 10. Misalnya begitu. Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang coba di sini saya ganti misalnya negatif 1 gitu ya. Seharusnya kan kalau X kurang dari sama dengan negatif 1, ini kan kondisinya salah ya. Artinya seharusnya tidak ada nilai yang muncul gitu. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini perulangannya terjadi 1 kali. Coba bandingkan dengan yang menggunakan while. Di sini saya ganti dengan negatif 10 misalnya, atau negatif 1 gitu ya. Kita refresh yang menggunakan while. Nah, maka kosong. Karena syarat pengulangannya tidak terpenuhi gitu ya. X kan sama dengan 1. Nah, pengulangan akan dilakukan kalau nilai X kurang dari sama dengan negatif 1. Sedangkan X saat ini adalah lebih dari negatif 1, sehingga itu tidak bisa dijalankan ya, atau tidak terpenuhi kondisinya, sehingga nilai tampilan di sini kosong, blank. Nah, tapi kalau menggunakan do while ya, di sini saya ganti dengan negatif 1, maka dia akan tetap muncul nih 1 kali. Kenapa? Karena diecokan dulu baru dicek gitu. Jadi istilahnya pengecekannya ada di belakang, bukan di depan. Kalau di depan dicek dulu baru dieco, ya kan? Nah, kalau yang ini diecokan dulu baru dicek. Jadi paling tidak kalau kita menggunakan do while akan terjadi 1 kali perulangan, ya. Akan terjadi 1 kali perulangan, baru nanti ketika tidak terpenuhi kondisinya baru akan di stop. Nah, itu saja penjelasan untuk perulangan ya, perulangan for, while, dan do while. Untuk tadi for each ya, ini untuk khusus array. Jadi nanti akan saya masukkan pada materi pembahasan array. Oke, terima kasih. Ya, kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya.